Selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Kita akan belajar aturan debit kredit dan saldo normal. Namun sebelumnya saya berharap kamu sekalian dalam keadaan sehat dan semuanya masih tetap semangat untuk belajar bersama untuk kemajuan kita bersama. Bertemu dengan saya sendiri, Rista Hendy Purba SPD dari SMA GKPS 1 Pematang Raya. Dan setelah pembelajaran ini, kamu sekalian diharapkan dapat memahami bagaimana aturan debit kredit dan saldo normal. Nah, di dalam pencatatan atas penambahan atau pengurangan suatu akun dapat kita lihat pada bentuk akun T berikut. Nah, misalnya ini dia bentuk T-nya. Nah, di sini dituliskan nama akun, misalnya akun apa? Ada kas, ada piutang atau apa saja dari akun-akun itu. Nah, jadi misalnya di sini adalah aktiva. Nah, jadi kalau dia di sisi kiri kita sebut debit atau kita singkat dengan D. Kemudian sisi kanan kita sebut dia kredit ataupun dengan K. Maka bagaimana penerapannya? Kita lihat bersama. Misalnya di sini adalah sebuah aktiva. Nah, aktiva itu tadi bisa kas ya, bisa piutang, bisa perlengkapan, tanah, gedung, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ada aktiva. Aktiva ini ketika dia bertambah, maka dia di sebelah debit ataupun di sisi kiri. Dan aktiva ini kalau dia berkurang itu di sisi kredit ataupun di sisi kanan. Kemudian kewajiban ataupun utang kalau dia berkurang itu sebelah debit atau di sisi kiri. Kemudian utang ini kalau dia bertambah maka di kredit ataupun di sisi kanan. Dan kalau dia modal, kalau dia berkurang di sebelah debit atau sisi kiri, kemudian kalau modal ini bertambah di sebelah kredit ataupun di sisi kanan. Nah, tadi ketika ada modal, kita harus pahami untuk modal ini ada dua akun yang sangat erat hubungannya terhadap situasi daripada modal ini. Nah, kalau misalnya pendapatan ini ya, ini sering menambah modal kalau dia bertambah, sementara beban ini sering mengurangi modal. Maka kita lihat di dalam penerapan sisi debit dan sisi kredit. Nah, kalau dia pendapatan berkurang di sebelah debit, pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Sebaliknya, kamu lihat beban, kalau dia bertambah di sebelah debit, kalau beban itu berkurang di sebelah kredit. Pahami perbedaannya ketika ini pendapatan berkurang ya di sebelah debit, kemudian beban ini berkurang di sebelah kredit. Pendapatan ini bertambah di kredit, kemudian beban ini kalau bertambah di sebelah debit. Nah, untuk memahaminya dari setiap akun itu, di mana saldo normalnya masing-masing, kembali kita lihat, sini ada jenis akun, posisi tabel ini ada penambahan, tabel yang ini ada pengurangan, dan tabel ini menunjukkan saldo normalnya masing-masing. Maka yang pertama, lihat aktiva ketika dia bertambah di debit, ketika dia berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Kewajiban ataupun utang, ketika bertambah dia di kredit, ketika berkurang dia di debit, dan saldo normalnya di kredit. Kemudian jenis akun modal, dia bertambah di kredit, dia berkurang di debit, dan saldo normalnya di kredit. Kemudian akun pendapatan, dia bertambah kredit, berkurang debit, saldo normalnya di kredit. Kemudian ada akun beban, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, dan saldo normalnya
di debit. Nah, itu dia bagaimana kita menerapkan aturan saldo normal ya dan posisi debit dan kredit. Nah, saya mau kasih tips supaya kamu gampang mengingatnya. Coba kamu gunakan dengan jari kamu. Yang pertama, ibu jari ini kita sebut harta, telunjuk utang, kemudian jari tengah ini adalah sebagai modal, kemudian jari manis ya adalah pendapatan, karena kalau ada pendapatan manis ya, enak ya. Kemudian jari kelingking ini adalah sebagai beban. Maka kita ulangi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Lebih cepat, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, harta tadi bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, maka normalnya di debit. Kemudian utang bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, normalnya di kredit. Kemudian ada modal bertambah di kredit, berkurang di debit, normalnya di sebelah kredit. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan tadi bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, normalnya di kredit. Kemudian yang paling kecil ini adalah beban. Beban ini bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, normalnya sebelah debit. Maka tadi si harta dan si beban itu sama ya. Yang ini, yang dua ini sama, bertambah di debit, berkurang di sebelah kredit, normalnya di sebelah debit. Maka kamu bisa bilang, halo debit, ya lebih besar harta dengan beban ini. Maka enjoy, kita bisa telepon ada kuota gitu ya. Halo, seperti itu dia. Tapi kalau kayak gini ya, lebih besar di atasnya atau lebih tinggi beban daripada harta, kacau nih kehidupan ini. Nah, jadi ya itu sebagai inspirasi kehidupan juga. Nah, jadi yang tiga ini yaitu utang, modal, dan pendapatan itu sama posisinya ketika dia bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, normalnya sebelah kredit. Maka yang tiga ini ya, yang ke bawah itu sama, yang tinggal di atas ini ya inilah dalam kehidupan kita tadi sama ya, harta dan beban. Lebih besar harta ya. Nah, jadi dengan penjelasan ini kiranya kamu dapat memahami bagaimana aturan debit dan kredit dan saldo normalnya. Namun kalau ada yang kurang jelas boleh dikomunikasikan dan didiskusikan di dalam grup kita. Untuk tugas kamu bagaimana memahami debit, kredit, dan saldo normal ini, maka saya akan berikan tugas ini dan ini sudah saya kirimkan linknya ke grup kita di grup WA, dan kiranya bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua, dan salam sehat. Terima kasih.